Biasa pertanyaannya katanya manusia itu berpasang-pasangan ya, terus gimana dengan orang-orang yang tidak punya pasangan, itu artinya bukan manusia atau kayak gimana? Parah jero itu. Tetap dikatakan manusia. Salah satunya orang yang belum pernah menikah tapi dianggap manusia itu juga sama, orang soleh juga, seperti Imam Nawawi itu kan nggak nikah, masa kita nggak disebut manusia? Tetap dianggap manusia, mungkin manusia jenis jomblo gitu. Seperti itu. Jadi memang fitrahnya manusia itu berpasang-pasangan gitu. Pasangannya itu kan kalau laki-laki kan bisa sampai kepada ada 4 seri jodohnya gitu. Tapi kalau nggak bisa 4, bisa 1. Sebenarnya kalau lihat kembali lagi secara historisnya kenapa sampai ke 4, itu balik lagi kepada adanya pemahaman feminisme sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai di malam ini akan membahas tentang feminisme. Kita perkenalan dulu. Ada saya Galang Situmorang. Kalau istilah Sunda tuh Situmorang tuh ada artinya. Situmorang tuh si tukang molor berang. Karena kehidupan saya nokturnal gitu, ada di malam hari. Jadi kalau kalian mau bertemu saya bisa di malam hari. Tapi seriusan Situmorang itu? Lain sih sebenarnya mah. Oke. Eta we ngaran panggung hungkul, Bro. Oh, gitu. Ngaran panggung Situmorang teh. Nah, tukang molor berang. Iya. Oke, Dan saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh teman saya Mr. Bejo. Berang-berang jomblo ya. Waduh. Sok-sok. Perkenalkan, nama saya Samsul Rizal Royani Pulungan. Kalau saya beneran itu marga. Kalau tadi saya yakin bukan marga, Anda ada rasis ya. Anda saya Batak nih soalnya. Marga saya Pulungan. Kalau di orang Sunda biasanya Pulungan disangkanya tukang mulung ya. Tapi enggak, itu marga. Itu aja sih mungkin kalau saya. Nah, tapi anu aya marga teh lain Batak we boy. Sunda ge aya. Oh gitu. Aya situ Bagendit. Teu. Tadi Sunda aya situ loba gitu. Si Garantang aya. Usahain lagi jokesnya juga enggak usahain lagi. Ya. Karena waktu cukup singkat ya, kita akan membahas bersama Ustadz Fadil dan ada teman saya juga nih dari perwakilan Kopi Air Hujan. Kang siapa namanya? Saya Hafid dari perwakilan dari Kopjan. Nah, sekedar informasi, mungkin kebanyakan orang dari sini udah tahu Ustadz Fadil itu siapa ya. Ustadz Fadil ini adalah seorang ustadz tentunya, yang mengambil pendidikan di Yaman. Studinya itu fikih perbandingan. Kemudian sekarang dia adalah pembina dari Pondok Musafir sekaligus komunitas mistik. Juga adalah mudir di Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Wah, luar biasa sekali, karena gak boleh tepuk tangan, Allahu Akbar katanya. Iya, betul. Berarti langsung aja apa gimana? Langsung aja, karena untuk pertama sekarang kita akan mendengar sambutan dulu tentu dari rekan kita, rekan-rekan dari Kopi Air Hujan yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa malam ini. Betul. Terima kasih sekali. Kita akan mendengarkan dari Hafid. Silakan Pak Hafid. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Terima kasih kepada terutama Ustadz Fadil udah mau datang ke acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang bisa hadir di malam ini. Makasih untuk Mistik. Ya, makasih juga untuk diri saya sendiri udah bisa bikin acara ini dan semuanya rekan-rekan ya. Juga untuk Al Haris Holistik, barangkali teman-teman yang mau cek darah yang belum bisa gitu kan. Ya, makasih semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat ya, tapi menarik gitu. Menarik, sangat tajam, sangat tajam. Menarik Udah umum bisa nih tahu. Layaknya namanya ya Hafid Al-Basoka, jadi sangat nyentang gitu tuh. Luar biasa. Betul. Kita akan langsung dengar patikan atau pembukaan. Iya, ada prolog juga ya. Prolog juga dari Pak Ustadz kita tercinta, guru kita tercinta Ustadz Fadil, nanti akan sedikit menjelaskan atau membuka kepenasaran rekan-rekan semua terkait feminisme. Nah, iya, jadi nanti bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan tentang apa sih feminisme itu, bagaimana sih pengaplikasiannya ke kehidupan sehari-hari. Nah, ada penjabaran dari Ustadz Fadil. Maka Pak Ustadz dibuka aja prolognya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang feminisme ini adalah salah satu asumsi ataupun opini yang memang datang dari beberapa aliran pemikiran sebenarnya. Kalau aliran listrik tahu kan? Nah ini aliran pemikiran. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya tuh jalur riwayatnya, kayak seakan-akan ini ya, secara historis lah gitu. Secara sejarahnya memang ini diadopsi oleh pemikiran Barat yang menganggap bahwa ketika saat ini bicara tentang sejarah nggak apa-apa. Nah jadi ketika saat 14 abad lah, 14 abad kaum muslimin itu berada di puncak kejayaannya. Orang-orang barat, orang-orang yang mungkin kita bahasakan non muslim itu menganggap bahwa dulu zaman jahiliyah itu kaum perempuan tertindas. Kemudian lihat literasi dari kejayaannya kaum muslimin itu bahwa nilai-nilai perempuan itu tidak terangkat menurut asumsi mereka. Lalu kemudian dijadikanlah ada penyataraan gender yang disebut dengan feminisme, yang kemudian ketika saat ya runtuhnya beberapa kerajaan ataupun pemerintahan Islam diakhiri dengan Turki Utsmani, setelah itu mulai pemikiran ini mulai berkembang sampai ke sekarang ke Indonesia. Dan itu pun tidak lepas dari beberapa indikator. Indikator itu sebab-sebab terjadinya pemahaman ini. Salah satu diantaranya ya jelas kurangnya pemahaman. Yang kedua hilangnya keyakinan. Yang ketiga didesak dengan kebutuhan. Ditambah mungkin dengan gendernya perempuan serba nggak bisa apa-apa, ditambah tersudutkannya nilai norma-norma perempuan. Dan ini kembali lagi opini ini menjadi semakin berkembang, ditambah opini itu dimodali gitu dengan adanya banyaknya usaha-usahawan yang memang memperkerjakan para wanita. Jadi akhirnya dijadikan satu hari khusus 1 tahun sekali bahwa ada emansipasi wanita. Nah itu salah satu diantaranya bahwa wanita pun tidak bisa dipandang sebelah mata, yang akhirnya justru ada emosional yang mungkin menjadi sebuah rasa egoisme sendiri. Ya nggak perlu laki-laki, wanita juga bisa sebenarnya. Tapi bagaimanapun ya nggak bisa sih, perempuan mau hidup sendiri itu nggak bisa. Apapun itu kembali lagi bahwa feminisme ini memang sekarang mulai dihembuskan kembali nafasnya itu, supaya apa? Gak perlu adanya tenaga laki-laki, perempuan pun bisa gitu. Tapi dari sisi pandangan Islam, hal itu, pemikiran seperti itu tuh salah sebenarnya. Maka tidaklah Islam mengajarkan di dalam syariat Islam tuh kecuali yang didahului adalah gender perempuan dulu. Makanya kenapa di dalam hadis yang paling di internet paling banyak gitu tentang lebih banyaknya disebutkan perempuan 3 kali dibandingkan laki-laki gitu. Lalu kemudian ada satu riwayat hadis yang memang ketika saat Nabi itu masuk surga, Nabi masuk surga pertama kali kaget ketika saat melihat di surga ada seorang perempuan. Kemudian ditanya, amalan apa yang lebih spesial kok lebih mendahului Nabi masuk surga dibandingkan Nabi itu sendiri. Kemudian kata perempuan tersebut, saya ditinggalkan suami, kemudian saya menghidupi anak sampai dia dewasa, sampai dia jadi anak yang soleh. Kemudian disebutkan dalam tafsir para ulama, dia adalah Maryam, anak yang tidak ada suaminya. Kemudian dia melahirkan tanpa adanya hubungan biologis. Itu disebutkan dalam satu surat sendiri namanya surat Maryam. Dan itu salah satu diantaranya adalah bagaimana Islam memuliakan perempuan.
Lalu bagaimanapun pula kita lihat adab jahiliyah itu sangat tidak menghormati nilai-nilai kewanitaan. Makanya kenapa yang banyak menjadi budak di masa jahiliyah justru adalah perempuan. Makanya kenapa di zaman Nabi itu pernikahan dibatasi. Sedangkan di abad jahiliyah lebih daripada banyaknya angka pernikahan yang tidak terurus. Bahkan bukan hanya sebatas nikah, ataupun bahasa kita tuh lebih kepada kawin yang gak jelas akadnya gitu. Ya namanya bukan hanya pernikahan tapi hubungan gelap lah bahasanya. Dan juga perempuan di zaman kafir Quraisy itu juga banyak tidak dianggap oleh masyarakat. Jadi perempuan itu tidak dianggap apa-apa. Bahkan ada yang meriwayatkan tentang Umar bin Khattab yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tapi kembali lagi itu hadisnya munkar. Nah, di dalam Islam sangat menghargai perempuan. Begitupun di dalam pembagian harta waris. Kenapa perempuan paling sedikit warisannya? Karena laki-laki banyak membiayai 4 perempuan dan bertanggung jawab dari sisi 4 kelompok perempuan. Salah satu diantaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa 4 laki-laki bertanggung jawab 1 perempuan. Jadi kalau seandainya perempuan masuk neraka, dia boleh mencari alasan ke 4 laki-laki, bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan suaminya. Jadi boleh itu meminta pertanggungjawaban kepada 4 laki-laki. Ini menunjukkan satu perempuan itu sangat terhormat di mata Islam. Kemudian kenapa laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan dalam harta pembagian harta waris? Kalau laki-laki dibagikan setengah, misalkan dalam harta waris, dia dibagikan kepada anak perempuan sama istrinya, kemudian sama ibunya, saudari perempuannya, sampai kepada keponakan perempuannya. Tapi kalau perempuan ketika saat mendapatkan warisan itu tidak punya hak untuk dibagikan lagi. Itu dia boleh untuk menggunakan sekebutuhan perempuan. Maka oleh karena itu hari ini justru kenapa kembali lagi adanya feminisme ataupun aliran feminisme yang disuarakan kembali, karena jauhnya literasi, kalau bahasa saya, literasi pemahaman tentang dirinya, tentang keyakinannya, atau tentang syariatnya lah, aturan hidupnya. Jadi kembali lagi kepada pemahaman syariatnya. Kalau orang yang sudah mengadopsi satu pemikiran, berarti ada satu pemikiran yang dia tolak gitu. Maka itu salah satu di antaranya mungkin kenapa hari ini banyak yang menyuarakan feminisme, karena pertama itu tadi kurangnya nilai kepercayaan kepada sang kholik gitu. Yang nyiptain dia aja dia nggak percaya. Terus yang kedua, kemudian kurangnya pemahaman dalam memahami tentang aturan keyakinannya. Yang ketiga, ada tuntutan kebutuhan yang menuntut dia untuk bisa melakukan segala sesuatu tanpa harus dibatasi dengan laki-laki. Terus yang keempat, kurangnya perhatian dari kaum Adam. Makanya perempuan, kata Ibnu Qayyim, itu cuma 3 sifat yang melekat padanya. Pertama, perempuan itu ingin dicintai. Yang kedua, ingin diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ingin diperjuangkan. Jadi kalau 3 hal ini tidak ada, dia akan cari sendiri. Makanya lihat di TikTok, media sosial, siapa yang akan lebih banyak mencari perhatian, laki-laki atau perempuan? Joget-joget itu. Nah, itu salah satu di antaranya. Itu di antaranya memang perempuan ingin mencari perhatian dari orang-orang yang tidak memperhatikan dia. Pertama kan dari keluarganya, yang kedua dari lingkungan hubungan yang toksiknya, yang kemudian dia punya masalah dengan satu, dia cari dia habiskan persoalannya kepada yang lainnya gitu. Maka jadilah itu salah satu emosional. Makanya salah satu di antaranya persoalan yang paling ada di hari ini itu adalah pertama ketika saat hormonalnya itu tidak terkontrol, kedua adalah emosionalnya. Jadi kebutuhan hormonnya yang akan menjadikan
segala sesuatu tuh ditanggapi secara sensitif gitu. Makanya kan ada istilah dalam psikologi itu toxic gitu, toxic relationship gitu. Dan kemudian ya hubungan-hubungan yang tidak sehat seperti itu, yang akhirnya jadilah banyak beberapa aliran pemikiran, salah satu di antaranya masuk kepada feminisme, masuk kepada pemahaman-pemahaman yang lain. Ya seperti itulah terkait tentang feminisme. Ya kembali lagi, kalau seandainya kita bicara tentang feminisme berarti kita bicara tentang asumsi yang atau opini yang memang kurang bisa diselesaikan bagi orang tersebut. Jadi harus betul-betul pemikiran feminisme itu harus diselesaikan dulu persoalannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, nah, saya nggak butuh laki-laki, pertama ya kita harus tanya dulu, persoalan ente apa? Gitu, persoalan kamu tuh apa? Saya jauh dari laki-laki, nggak ada yang memperhatikan laki-laki. Kemudian banyak laki-laki yang menyakiti saya atau mengecewakan saya. Berarti pahamlah kita kenapa dia mengadopsi pemahaman feminisme, karena jauh dari perhatian baik itu keluarga ataupun orang-orang sekitarnya. Jadi merasa bahwa dia punya saya juga tak perlu orang lain, saya bisa jalan sendiri, seperti itu. Makanya kenapa sekarang banyak superwoman tuh, atau bahkan nanti kan larinya kepada ini penyimpangan seksual akhirnya pada LGBT gitu. Gak butuh laki-laki, akhirnya butuh teman curhat, kemudian teman untuk melampiaskan biologisnya sekalipun bukan pada tempatnya. Nah ini penyimpangan juga akhirnya seperti itu. Nah, ini bahayanya kalau seandainya tidak kita luruskan gitu. Dan tidak bisa hanya sebatas dialog sebenarnya. Karena ini masuk kepada psikolog. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Tuh kan jadi nggak ngobrol. Oke. Gak apa-apa Ustadz, kita jadi sedikit banyak sekarang udah tercerahkan gitu apa yang mau kita tanyakan gitu. Berarti cerah menuju ke gelap gitu. Karena selanjutnya kita baru nyari cerah yang lebih cerah lagi setelah bertanya. Betul. Gitu. Untuk saya pribadi sih, karena alhamdulillah Allah ngasih saya kesempatan untuk ngambil studi sosiologi, itu artinya saya hari ini adalah seorang sosiolog, yang artinya juga sangat dekat sekali dengan feminisme gitu, karena feminisme jelas adalah salah satu filsafat yang sangat sosiologis gitu. Nanti rekan-rekan di sini akan diberi kesempatan, ada 2 termin. Satu terminnya itu untuk 3 pertanyaan. Jadi setelah termin pertama selesai, 3 pertanyaan dijawab oleh Ustadz, kemudian masuk ke termin kedua. Nah setelah itu kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan atau anak pertanyaan dari hasil jawaban Ustadz, atau pertanyaan yang menurut Anda belum terselesaikan, bisa kita lanjutkan. Seperti itu ya Pak Galang? Betul. Tapi lamun orang arek nanya bisa? Betul, boleh sekali. Atau yang ada di sini fungsi Anda dan fungsi Hafid karena dibatasi untuk audiens. Sebenarnya orang di dia sebagai naon gitu. Boleh sekali. Bisa menjadi mewakili audiens, apa orang bisa jadi audiens gitu. Nah, bisa juga sebagai audiens jelas, karena rekan-rekan di sini Hafid dan Galang juga sangat diperbolehkan bertanya. Nanti akan saya catat pertanyaannya, kita kumpulin dulu 3 pertanyaan, setelah itu ditanyakan ke Ustadz gitu ya. Oke. Kalau bicara soal feminisme sebenarnya narik panjangnya itu bisa ke abad ketiga nih sebenarnya, kalau karena kebetulan saya kuliahnya itu ya jadi belajarnya memang itu. Kalau narik ke abad ketiga itu di Romannya, zamannya Roman, feminisme itu sebenarnya udah ada. Mereka sempat ngadain demo kayak gitu, nutup forumnya pemerintahan pada saat itu, yang tentu dipimpin oleh laki-laki. Mereka meminta hak mereka untuk menggunakan perhiasan atau barang-barang mahal yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan di sana. Nah itu pada saat itu ada juga politikus terkenal namanya Cato, kalau ada yang pernah dengar itu namanya Cato. Dia sempat bilang kayak gini, kalau sekarang mereka minta disetarakan, mereka di sini perempuan, selanjutnya apa gitu? Mereka pasti minta lebih superior daripada kita gitu. Itu feminisme. Karena lanjut kemudian kita narik lebih panjang lagi, itu wah ini jadi kajian sosiologis nih, gak apa-apa ya. Itu adalah zamannya Christine de Pisong. Christine de Pisong itu kalau ditulisnya Christine de Pisan gitu ya, pisan gitu kayak orang Sunda. Nah si Christine de Pisong ini tuh adalah salah satu filsuf wanita yang juga pada saat itu marak sekali mengumandangkan permintaan untuk hak-hak wanita mendapatkan pendidikan di Eropa pada saat itu tadi.
melanjut ke masa-masa yang lebih modern, kita mengenal feminisme yang hari ini. Dimulai di tahun 1960-an itu masuknya ke gelombang satu. Gelombang satu itu feminisme lebih ke menuntut hak-hak suara, hak-hak politik. Kemudian masuk ke gelombang 2 di 1970-an, mulai masuk ke permintaan terkait hak-hak pendidikan lagi. Nah di gelombang ketiga nih 1990-an ini yang agak saya juga agak bingung. Karena di gelombang ketiga itu mereka menilai bahwa gelombang ke-1 itu terlalu putih. Hak-hak politisnya itu terlalu yang didukung itu cuma golongan orang kulit putih pada saat itu di Eropa jelas. Yang kebanyakan orang kulit putih gitu. Nah mereka protes lah terkait poin itu. Di gelombang kedua ternyata dinilai kurang memberikan peluang untuk kebebasan seksual katanya Tad. Nah mungkin setelah itu kita kenal lah feminisme yang hari ini banyak. Kalau tadi Ustadz juga sempat singgung tentang LGBTQ+ dan sebagainya, gerakan pelangi atau apapun itu juga boleh ditanyakan, silahkan. Itu aja sih kalau dari saya. Lang, silahkan kumpulin pertanyaan Lang, saya nyatet. Sok. Jadi ada satu keresahan juga Tat. Ini secara realita yang saya hadapi karena ini ada di lingkungan saya juga Tat, menyangkut tentang keekspresifan seorang wanita. Jadi wanita ini adalah wanita karir lah katakanlah ya, lebih sering berkarir di luar rumah. Jadi si wanita ini tuh gampang bergaul dengan lawan jenis atau karena tuntutan pekerjaan juga mungkin ya, dan pada akhirnya dia kena trouble atau masalah, ada pemerkosaan Tad. Nah jadi yang jadi keresahan saya itu ketika apa ya, maksudnya tuh masuk ke ranah-ranah psikologisnya. Jadi si wanita ini kurang kepercayaan dirinya untuk bersosial kembali. Ya walaupun pada dasarnya dia tetap bersosial, cuman ada hal-hal yang selalu ditutup gitu dari dia. Nah pertanyaan saya simpel gini Tat, bagaimana caranya untuk membangkitkan kepercayaan diri si wanita ini lagi? Karena walaupun saya sudah memberikan bukan quotes, eta mah puguhnya dah di Instagram kayak gitu. Berdakwel. Jadi bukan masalah dari ekspresifnya kita sebagai manusia gitu. Tapi si wanita ini tuh jadi kurangnya kepercayaan lagi terhadap laki-laki. Jadi nggak pede lah, pada dasarnya emang nggak pede. Jadi mau dalam sudut pandang Islam, mau dalam sudut pandang kehidupan sosialnya gitu. Kan tadi udah dijelaskan menurut sejarahnya ya. Nah, tapi kalau saya mah mau membahasnya bagaimana caranya di kehidupan sekarang, realitanya sekarang, walaupun ada teologi-teologi feminisme ini, kenyataannya wanita itu sendiri tidak bisa menunjukkan hal itu gitu. Yang bahkan malah menutup diri atas kejadian-kejadian itu, yang pada dasarnya yang pada akhirnya si wanita ini tuh sudah tidak percaya Islam lah gitu, karena keresahan-keresahan yang dia alami, dari kesusahan-kesusahan yang dia alami. Jadi krisis identitas dan kepercayaannya gitu. Nah saya tuh pengen ngebahasnya ini tuh bagaimana sih cara menimbulkan itu kembali, dan bagaimana biar dia bisa ekspresif seperti sedia kalanya gitu. Itu doang sih. Iya, yang pertama sebenarnya nggak bisa kecuali harus dari hati ke hati. Yang kedua, orang yang mendapatkan krisis kepercayaan itu kan pasti tingkat paranoidnya tinggi. Iya betul. Mau lihat siapa pasti asumsinya negatif aja gitu. Karena apa? Ya pertama dia jauh dari orang-orang yang positif, orang-orang yang ngasih dia motivasi, semangat gitu. Terus juga hilangnya nilai-nilai hikmah dalam kehidupan gitu. Jadi dia betul-betul ngerasa termenung betul. Terus kemudian ya nggak ada sama sekali kesempatan dia untuk bisa kembali move on lagi lah gitu. Ini salah satu sebabnya kalau kita lihat kisahnya dalam satu hadis, orang perempuan yang masuk surga itu dia seorang pelacur. Ini bukan diperkosa tapi pelacur.
Tapi bagaimanapun pula dia bisa selamat dari aktivitas yang kotor itu, masuk surga hanya cuman ngasih minum buat seekor Buat anjing. galang. Oh, enggak. Bedana mungkin ya. Kacau. Lamun ieu mah diperkosa, lamun pelajur mah sok mangga gitu tah. Dimanggakeun gitu tah. Bayar pihak yuris. Oke, lanjut lagi Tan, maaf Tan. Iya. Ini salah satu di antaranya memang butuh salah satu momen di mana dia pertama membutuhkan lingkungan yang positif. Yang pertama tidak hanya sebatas untuk ngasih motivasi, terus yang kedua jangan membuka luka lama gitu. Terus yang ketiga, memang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang toksik biasanya paling tidak ada pembulian lah, baik itu secara verbal dan dia juga akan semakin tidak pede lagi gitu. Terus yang selanjutnya memang kalau di dalam dunia psikolog itu adalah dia harus di apa namanya tuh, kalau kita bahasa tuh karantina gitu. Jangan dilepas begitu saja gitu. Jangan dilepas untuk bisa keluar terus dia membawa sebuah kekecewaan. Makanya kenapa Ibnu Sirin mengatakan orang yang dia merasa kecewa, dia harus punya harapan bahwa suatu saat dia akan bahagia. Maka kalau kita sekarang lagi kecewa, kita harus siap untuk bahagia. Kalau kita ketika saat dalam keadaan bahagia, kita harus siap ketika saat suatu saat akan dikecewakan. Nah, memang kehidupan seperti itu. Nah, orang yang kecewa terus-terusan, dia ngerasa bahwa itu masa lalunya tidak akan pernah bisa dilupakan. Makanya kenapa perempuan beda dengan laki-laki gitu. Dalam tafsir itu disebutkan perempuan tuh dhaifun minal aqal. Dia tuh lemah sekali akalnya. Makanya disifatkan mar'ah dengan mir'ah itu kan sama tuh dalam bahasa Arab. Wanita dengan kaca itu sama, cuman beda harokat aja. Jadi kalau kaca atau cermin itu rusak, maka rusak pula sekalipun masih bisa disusun. Ya, kemudian akhir kesimpulannya, wanita itu sekalipun sudah rusak, dia mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Gitu. Jadi serusak-rusak perempuan dia bisa ngampunin orang yang ngerusaknya, tapi nggak bisa ngelupakan bagaimana cara mereka laki-laki yang merusak. Ya seperti itulah perempuan. Makanya kenapa perempuan itu harus ekstra. Bahkan tadi saya sebutkan 4 orang pun nggak cukup gitu untuk ngobatinnya itu nggak cukup. Gitu, ngobatin untuk rasa kegelisahannya. Makanya dia lebih mengedepankan perasaan kan, bukan lebih kepada logika gitu. Ya itu satu. Mungkin banyak lagi sebenarnya, salah satu untuk ya paling tidak di treatment gitu. Ada beberapa treatment lah. Itu mungkin jawaban satu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kang Handi nih, ini nanyain sebenarnya kalau di Islam itu ada konsep mandiri gak? Mungkin dalam hal ini lebih ke perempuan gitu, konsep mandiri untuk perempuan. Kemudian pertanyaan lanjutannya itu adakah sahabat mungkin atau contoh di zaman Nabi yang wanita gitu, ya, yang tokoh wanita feminisme gitu. di zaman Rasul mungkin ya. Bukan tokoh feminisme mungkin ya, lebih kepada kemandirian. Ya seperti tadi Bunda Maryam. Ya, Ibunda Maryam itu kan tokoh perempuan mandiri. Bagaimana anaknya dilahirkan di kandang kambing dalam satu riwayat, kemudian dia harus membesarkan. Bagaimana dia cara membesarkannya kalau tidak memang harus dengan cara berusaha. Kemudian bagaimana cara bermuamalahnya pun ada fikihnya tentang perempuan. Kemudian tokoh-tokoh kemandirian kan banyak. Seperti Bunda Khadijah kan tokoh saudagar besar, dia seorang punya pengusahawan di zaman Nabi dan dia justru malah mempersunting Nabi sendiri. Jadi perempuan yang berani untuk mengungkapkan ingin dihitbah oleh seorang laki-laki. Terus seorang ibunya Imam Bukhari itu juga dia seorang janda. Kemudian ibunya Imam Syafi'i juga sama. Itu tokoh-tokoh kemandirian yang memang perempuan pun bisa untuk melakukan. Maaf ya, Tarsan aja kalau kita lihat di film kan, dari bayi bisa gede kok gitu.
Masa perempuan untuk hanya menghidupi dirinya dengan anaknya aja nggak bisa gitu, nggak mungkin. Allah kalau sudah ngasih nafas nggak mungkin nggak dikasih kehidupan gitu, pasti akan ada. Nggak mungkin kita lapar di hutan, nggak mungkin nggak ada inisiatif untuk makan buat melangsungkan kehidupan, tuh nggak mungkin. Itu sudah secara alamiah, naluriah. Begitu juga dengan perempuan. Dengan seperti apa mereka nanti akan dibahas lagi di dalam fikihnya. Salah satu diantaranya bagaimana muamalahnya seorang wanita muslimah, bagaimana jualannya, bagaimana cara interaksi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu salah satu ada yang memang tutorialnya gitulah terkait tentang masalah itu salah satu tokoh-tokoh inspirasi perempuan yang di zaman dulu. Belum lagi kalau kita lihat salah satu KDRT yang membela hak asasi akidahnya dia gitu terkait tentang ibadahnya sama Allah, itu kan Ibunda Asiyah, suaminya kan Fir'aun, kafir itu. Makanya kenapa ada salah satu kaidah kehidupan yang kita rasa buruk bisa jadi disyukuri oleh makhluk yang lainnya. Orang yang hari ini mungkin menderita hujan badai bisa jadi disyukuri oleh makhluk yang lainnya. Begitu juga dengan kisahnya Asiyah. Kalau tidak ada Asiyah, mungkin tidak ada Nabi Musa. Mungkin nabi yang lain Asep kah, Dadang gitu di Al-Qur'an. Tapi karena ada Asiyah kan ditolong. Pada zaman itu Fir'aun itu kan lagi gencar-gencarnya kalau ada anak laki-laki jenis kelamin laki-laki yudzabihuna abna'ahum, langsung disembelih, dipencit hari itu juga. Tapi karena Asiyah lihat ada anak yang dipalidkeun gitu, kemudian dianggap, dirawat dan juga dibesarkan, malah jadi Nabi Musa gitu. Nah, jadi bisa jadi kehidupan yang tidak beruntung ini yang kita alami bisa disyukuri oleh orang lain. Mungkin kerja keras kita ternyata disyukuri oleh orang lain. Ya, kerja keras orang tua kan pasti disyukuri oleh anak, istrinya gitu. Sekalipun banting tulang misalkan seperti ya, kebahagiaan kita pasti ada yang menikmatinya. Seperti itu juga kebahagiaan seseorang juga ada sesuatu yang disedihkan oleh orang lainnya, seperti itu. Seperti ada di dalam kehidupan kita kan di Palestina. Itu kan mereka sesuatu yang gak mau mereka ketemu dengan kondisi tersebut, tapi ada sesuatu yang memanfaatkannya. Ya Israel lah dan yang lain sebagainya. Itu salah satu diantaranya memang seperti itulah. Nggak mungkin manusia seperti entah laki-laki atau perempuan tidak memiliki sifat mandiri. Hatta seorang perempuan pun memang memiliki sifat kemandirian gitu. Makanya kenapa tadi saya singgung dalam satu riwayat Nabi masuk surga tidak diizinkan masuk surga kecuali Nabi dulu. Tapi ketika masuk surga Nabi melihat ada seorang perempuan. Salah satu diantaranya dia menghidupi anaknya tanpa ada seorang laki-laki. Salah satu diantaranya Bunda Maryam. Itu salah satu diantara jawabannya. Terus apa lagi? Yang terakhir ini luar biasa pertanyaannya. Katanya manusia itu berpasang-pasangan ya. Terus gimana dengan orang-orang yang tidak punya pasangan? Itu artinya bukan manusia atau kayak gimana? Parah jero itu. Tetap dikatakan manusia. Salah satunya orang yang belum pernah menikah tapi dianggap manusia itu juga sama, orang soleh juga. Seperti Imam Nawawi itu kan nggak nikah, masa kita nggak disebut manusia? Tetap dianggap manusia, mungkin manusia jenis jomblo gitu. Seperti itu. Jadi memang fitrahnya manusia itu berpasang-pasangan gitu. Pasangannya itu kan kalau laki-laki kan bisa sampai kepada ada 4 seri jodohnya gitu. Tapi kalau nggak bisa 4, bisa 1. Sebenarnya kalau lihat kembali lagi secara historisnya kenapa sampai ke 4, itu balik lagi kepada adanya pemahaman feminisme sebenarnya, yang kemudian hari ini kok digugat banget ini 4 istri itu, padahal sebenarnya jawaban bagi feminisme itu. Tapi ya kalau belum sampai ke sana kita tidak bahas dulu. Yang jelas bahwa fitrah manusia itu adalah berpasang-pasangan. Bagaimanapun kita punya tujuan dalam kehidupan, punya target dalam kehidupan, kalau memang belum mendapatkan sesuatu yang tepat, maka kita pun masih layak dianggap sebagai manusia. Seperti Imam Nawawi itu
kenapa nggak menikah? Karena memang karena dia profesionalnya dalam dunia pendidikan, nggak pernah keluar. Hatta kalau ketika saat Abu Thohir itu kawan satu asramanya, itu ada satu istilah hasyafah dan farz. Hasyafah farz itu kalau dalam satu fikih itu disebutkan, kalau hasyafah jenis kelamin laki-laki dan perempuan ketemu maka jadi mandi junub gitu. Nah, Imam Nawawi menerjemahkan hasyafah dan farj kalau ketemu itu maka dia apa? Mandi junub. Dia tertafsirkan bukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi bunyi perut. Jadi kalau kekelebekan mandi junub Imam Nawawi itu. Kemudian Abu Thohir mengatakan ini bodohnya Imam Nawawi. Urusan masalah biologis laki-laki dan perempuan, jenis kelamin laki-laki perempuan aja nggak tahu. Bukan berarti dia bukan jenis manusia homo. Karena gak punya pasangan Gak itu. punya pasangan. Enggak, karena saking dia expertnya di dalam dunia pendidikan. Sampai kan dia usianya 30 tahun tapi karyanya lebih daripada buku yang dia tulis. Kitab Riyadhus Shalihin gitu kan. Setiap negara kayaknya ada kitab-kitab jadi rujukan. Nah, ini usia beliau pendek, simple gitu, 30 tahun kalau nggak salah, tapi karya tulisnya sangat banyak sekali dan dirujuk oleh semua sekolah-sekolah besar di negeri Islam. Nah, itu salah satu di antaranya Imam Nawawi. Jadi kalau tidak menikah, ya lihat dulu, ada dua kemungkinan, dia memang betul-betul punya target hidup atau memang dia kelainan seksual. Iya, kelainan seksual. Ya itu memang patut dicurigai memang, tapi ya manusia juga gitu. Seperti itu.